Ya pemirsa, jelang pergantian Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyematkan brevet hiu kencana kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Penyematan dilakukan di KRI Alugoro 405 saat berlayar ke Teluk Jakarta pada Senin siang. Selain Puan, Kasal juga menyematkan brevet hiu kencana kepada sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya anggota 1 BPKRI Nyoman Adi Surya Diana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kasau Marskal TNI Fajar Prasetyo, dan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Sebelum penyematan, keenam pejabat negara tersebut ikut berlayar mengelilingi Teluk Jakarta dengan menggunakan KRI Alugoro 405. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan brevet tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan sekaligus penghargaan. Dengan penyematan brevet ini, maka keenam pejabat tinggi negara tersebut telah resmi menjadi warga kehormatan hiu kencana. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Aditya Rizaldi, dan juga pakar pertahanan, keamanan, dan intelijen sekaligus Ketua Bidang Hankam dan Siber DPP Partai Perindo, Susan Intias Kertopati, membahas mengenai siapa atau yang sudah ditetapkan saat ini ya, Laksamana Yudo Margono sebagai pengganti Panglima TNI. Tadi saya ke Mas Bobi yang seperti sudah saya di segmen sebelumnya terkait dengan apakah memang concern dari masyarakat yang tadi juga disuarakan oleh Bu Nuning ini sempat menjadi pembicaraan tersendiri antara Komisi 1 dengan Kasal atau Pak Yudo? Itu di rapat-rapat sebelumnya memang pernah ditanyakan ya, apalagi sekarang kan dengan adanya pengembangan organisasi TNI itu difokuskan pada tingkat interoperabilitas dan sinergi antar matra. Ini juga menjadi satu isu penting yang sudah ditanyakan pada saat beliau menjadi kepala staf. Ya. Mungkin ini akan lebih didalami lagi dalam fit dan proper karena ya teknik fit proper ini kan yang ditemukan tahun 2004 ini adalah paling utama adalah bagaimana kepercayaan publik terhadap pimpinan suatu organisasi militer ini bisa menambah tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagai institusi TNI ini yang sudah dikenal institusi yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Di tengah keterbatasan anggaran, Mas Bobi? Kenapa? Di tengah keterbatasannya anggaran juga. Iya, jadi tantangan itu kan sebenarnya klasik. Mungkin Bu Nuning juga mengetahuinya sebelum-sebelumnya kan sebenarnya tantangannya itu saja. Tetapi bagaimana konsepnya, itulah yang mungkin menjadi resep yang berbeda di antara panglima-panglima. Bagaimana sinergitas dengan Kemhan, bagaimana sinergitas dengan antar matra, dan bagaimana pengembangan organisasi dan juga peningkatan profesionalisme di tengah keterbatasan itu bisa salah satunya waktu zaman Pak Hadi kan legasinya menyelesaikan penumpukan perwira di tingkat menengah yang akan selesai 2024. Nah nanti konsep baru dari Bapak Panglima yang nanti akan dipilih itu apa? Itu mungkin akan digali lebih dalam lagi. Tetapi secara utama, secara tupoksinya itu memang selalu ya hampir setiap pergantian Panglima itu challenge-nya yang paling utama adalah 3 hal tersebut lah. Oke, jadi keterbatasan anggaran masih menjadi pekerjaan rumah berikutnya. Tapi Bu Peningkatan Nuning, profesionalisme. Ya. peningkatan profesionalisme dan ya tadi keterbatasan anggaran juga. Tapi Bu Nuning kalau misalnya melihat bagaimana keterbatasan anggaran ini menjadi salah satu momok seperti itu tanda kutip ya. Apakah memang bisa seorang Panglima TNI memaksimalkan apapun yang mereka punya atau katakanlah yang TNI punya saat ini di tengah keterbatasan anggaran atau memang ya cuma satu solusinya, anggaran tersebut harus ditambah? Ya, kalau soal ditambah atau menggunakan apa yang sudah ada, dari dulu juga pembahasannya seperti itu Mbak Fani. Tapi menurut pandangan saya, seorang Panglima TNI tentu sudah ada kriteria-kriteria mengapa beliau itu ditunjuk. Dipercaya memiliki kemampuan dengan adanya keterbatasan anggaran dan banyaknya kebutuhan menjaga NKRI yang segini luas. Itu saya yakin apabila seorang Panglima TNI serius dalam hal mengotak-atik ya anggaran ini, itu akan dapat terselesaikan dengan baik. Makanya saya sampaikan bahwa seorang Panglima TNI itu juga harus lentur
Selain juga Fleksibel. tegas, tapi juga harus lentur, pandai bergaul dengan rekan-rekan Mas Bobi ini. Nanti RDP mengenai anggaran ya. Kan tentunya kan politik anggaran itu tidak ditentukan sendirian oleh seorang Panglima TNI, ada Menhan, ada Komisi 1 begitu loh. Jadi memang dalam hal ini juga PR-nya banyak. Nah, tapi ada satu hal nih, Mbak Fani, saya tidak ucapkan. Ya. Ada keistimewaan dari Pak Yudo. Pak Yudo adalah seorang seniman. Beliau itu pernah menari, pernah main ketoprak, ya. Sangat sensitif terhadap hal-hal yang bersifat humanis. Saya menaruh kepercayaan bahwa beliau juga akan membangun Papua, ya, hubungan dengan Indonesia, dengan Papua dengan pemerintah pusat maksud saya, itu dengan baik gitu ya, menyelesaikan masalah Papua secara humanis, meneruskan apa yang menjadi hal yang dijanjikan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa saat fit and proper waktu itu. Jadi saya berharap Pak Yudo akan bisa menyelesaikan permasalahan Papua walaupun waktunya sempit ya, setidaknya meletakkan legacy adalah gitu yang dapat diperbuat oleh TNI di masa kepemimpinan seorang Laksamana TNI Yudo Margono gitu di Papua dan di beberapa wilayah perbatasan begitu. Jadi memang hal itu sangat kita harapkan. Baik. Mas Bobi, mungkin sekaligus pertanyaan terakhir untuk Mas Bobi sebagai closing statement gitu. Ketika kita melihat Laksamana Yudo Margono ini menjadi satu-satunya calon atau calon tunggal. Dan ya tadi menentukan standarisasi yang sesuai dengan seharusnya Panglima TNI memang seperti ini. Kalau selama ini ketika komunikasi sudah berjalan begitu lama, kira-kira concern seperti apa yang akan diambil atau diemban menjadi prioritas Panglima TNI selanjutnya, Mas Bobi, yang tentunya diharapkan oleh Komisi 1? Ya, paling pertama adalah tentu kami berharap Panglima yang baru ini bisa lebih meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi TNI yang saat ini sudah baik menjadi yang lebih baik. Kedua, kami juga mengharapkan Panglima TNI yang baru ini mampu menjawab tantangan zamannya. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Nuning, ada pengembangan doktrin yang lebih adaptif, dan juga bagaimana meningkatkan profesionalisme, jangan sampai lagi ada yang anggota-anggotanya yang tidak disiplin, melakukan tindak kriminal, apalagi bertindak kekerasan terhadap masyarakat. Ini adalah satu hal yang penting kita lihat dari program-program peningkatan disiplin dari Panglima. Dan terakhir tentu adalah bagaimana konsep beliau dalam mensinergikan dukungannya terhadap perwujudan visi dan misi Bapak Presiden tadi. Semua Panglima dari apapun matranya harus mampu mendukung dan mewujudkan visi Bapak Presiden untuk menjadikan poros maritim dunia di Indonesia. Tetapi dengan kekhasan dari Bapak Panglima yang dari mudanya sudah menjadi panglima kapal perang dari berbagai macam kapal sampai menjadi komandan di pangkalan, sampai dia menjadi komandan armada dan juga satuan-satuan elit lainnya, ini mungkin yang sedikit memiliki warna tersendiri dari panglima yang dari bukan matra laut. Ini yang kita tunggu karena di dalam presidensi Bapak Jokowi ini belum pernah ada panglima dari matra laut. Baik, seperti itu ya, betul. Nah, kalau untuk Bu Nining sendiri, Bu, dengan naiknya Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI, maka posisi Kasal saat ini juga akan digantikan oleh pihak lainnya seperti itu. Kira-kira kriteria seperti apa yang dibutuhkan untuk menggantikan Pak Yudo ini sebagai Kasal selanjutnya? Ya, kalau menurut saya ya, itu seperti halnya harapan saya kepada Panglima TNI yang baru menjaga interoperabilitas dengan stakeholder ya, dengan Kapolri, juga dengan Badan Intelijen Negara utamanya ya, dan kementerian lembaga yang lain ya. Demikian juga saya berharap bahwa Kasal yang akan datang ini memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu, tingkat pendidikan yang tinggi. Pendidikan itu ilmunya bukan hanya ilmu militer, tapi juga keilmuan yang lain gitu, selain keilmuan militer, dan juga memiliki kemampuan manajemen tempur serta diplomasi pertahanan yang baik. Kenapa saya katakan demikian? Agar kita punya wibawa di mata internasional.
tentaranya. Kalau bisa sih orangnya bisa 3 bahasa, 4 bahasa begitu, ya. Polyglot Itu ya? idealnya begitu. Dan Baik. di sini kan di TNI juga ada yang berpendidikan tinggi gitu. Nah, kalau bisa, walaupun mungkin waktunya itu tidak mencukupi, kita cobalah seorang yang berpendidikan tinggi di TNI AL naik sebagai kasal gitu. Interesting. Jadi track record yang bagus, kemudian juga paket lengkap semuanya karena ya itu tadi, ini beban yang cukup berat diemban oleh seorang pemimpin dari Tentara Nasional Indonesia seperti itu. Terima kasih Bu Susan Intias Kertopati dan juga Mas Bobi Radityo Rizaldi, karena durasi kita sudah habis, kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Sehat selalu Bu Nuning dan juga Mas Bobi, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mas Bobi, Mbak Fani. Sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami, MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda berikut ini.